Nah, selain di imigrasi, kira-kira ada temuan ombudsman nggak di mana sektor apa lagi yang mungkin banyak punglinya ini? Iya, yang kalau kalau sekarang ini kita sudah banyak lakukan tinjauan lapangan yang sudah mulai baik ya, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Itu di sini juga Kemarin di awalnya banyak demo ya. itu kan menarik itu, puisi yang dibacakan oleh demonstran itu. Misalnya yang dikritik kan polisi ini, membuat SIM bayar, membuat ini bayar, kena tilang bayar, bayar. Nah, itu kritik sebenarnya, yang menurut saya itulah yang dialami masyarakat, gitu. Yang dirasakan oleh masyarakat yang memang terus perlu ada upaya-upaya perbaikan. Nah, ini kan juga ada masalah pagar laut ya. Iya. Kepala Desa Kohot dan Sekdesnya juga sudah jadi tersangka. Kira-kira kemarin ombudsman ini melihatnya seperti apa nih? Apa ada lagi aktor intelektual yang harusnya juga diperiksa atau bagaimana? Iya. Jadi ini begini Mas Adi. Awalnya ombudsman itu kan mendapat keluhan masyarakat terkait pelayanan publiknya, bahwa masyarakat terkendala oleh tidak bisa melaut secara langsung. Setelah adanya pagar itu harus memutar yang jaraknya yang 30-an kilo itu, yang itu kemudian merugikan para nelayan. Karena dia harus menambah bahan bakar, ya. kan? Waktunya Menambah waktu. juga. Nah, kemudian akhirnya itu kan mengakibatkan penurunan pendapatan dari nelayan. Hitungan kami itu kan hampir di angka 24 miliar. Dari mana cara menghitungnya ombudsman? Ya tadi bahwa nelayan ini jumlahnya kan kurang lebih 4.000 yang apa namanya ada di kawasan itu, di 7 kecamatan itu. Nah, kemudian dia paling tidak kalau kita hitung pamannya dengan kemampuan penggunaan solar yang itu 3 liter saja, 3 liter atau katakanlah per orang dikenakan tidak usah 3 liter, 2 liter saja. 2 liter itu 1 liternya berapa sekarang solar itu? Kalau non subsidi sih 15.000 ya. Mereka pakai subsidi punya kali ya? Iya subsidi. Kalau subsidinya sekitar 6.000 ya. Nah sekitar 7.000. Berarti kan ada angka 15.000 atau 14.000. 15.000 kali jumlah nelayan 4.000 berapa? Nah kali setahun, umpamanya kali berapa hari itu? Tiap hari dihitung begitu. Nah ketemu angka kurang lebih 24 miliar itu. Nah, itu dari penggunaan solar saja, belum akibat yang lain. Nah masalahnya ini kan Kades Kohot ini melakukan pemalsuan identitas atau menggunakan KTP warga untuk membuat sertifikat ya. Itu ombudsman melihatnya bagaimana? Iya, dari hasil apa namanya investigasi ombudsman yang dilakukan oleh tim perwakilan Banten. Memang di sana ada dugaan maladministrasi itu kuat. Bahkan sampai kepada kriminal gitu. Dan temuan kami dari laporan hasil investigasi kami, kita sudah koordinasikan dengan penegak hukum. Silakan, ini temuan kami bahwa ada indikasi terjadi maladministrasi dalam konteks apa namanya perizinan pagar lautnya, termasuk juga mungkin aspek-aspek yang ada di dalamnya, termasuk ada penerbitan apa namanya hak atas tanah yang diduga ada maladministrasi dan juga ada tindakan kriminal. Yang tindakan kriminalnya kita serahkan pada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Sedangkan koordinasi yang kita lakukan adalah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang ya, untuk mengambil langkah-langkah misalnya melakukan koordinasi untuk bisa dilakukan pembongkaran, dan kita menyambut baik apa yang sudah diambil langkah-langkah oleh pemerintah lewat pembongkaran atas bantuan nelayan, bantuan TNI ya, untuk membongkar pagar laut itu. Dan ini para masyarakat nelayan sangat berterima kasih atas usaha yang sudah dilakukannya pencabutan pagar-pagar itu. Meskipun masih ada sisa tapi itu tidak banyak, tinggal mungkin sekitar 1 kiloan. Nah yang kedua selain koordinasi kita juga memastikan kepada pihak terkait, terutama yang memegang otoritas pengelolaan kelautan di Provinsi Banten, yaitu Dinas tadi Kelautan dan Perikanan, untuk betul-betul melakukan
pengawasan gitu, dan juga mengontrol agar tidak terulang lagi gitu. Persoalannya sekali lagi kelemahan kita itu kan di aspek pengawasan. Nah, pengawasan itu kan ada pengawasan internal. Pengawasan internal oleh pemerintah. Kalau ombudsman ini kan pengawas eksternal. Ya, dan juga masalah tanah ya. Iya. Ini kan juga banyak orang keluhkan masalah oknum di BPN yang selalu ya Iya, banyak melakukan itu termasuk penyelewengan nih, gimana? betul. Jadi apa namanya, bukti pelayanan di ATR BPN yang masih belum membaik ya, karena masih tingginya pengaduan masyarakat di bidang pertanahan. Pengaduan masyarakat ombudsman itu paling tinggi tiap tahun itu di bidang pertanahan. Dari kemarin tadi kasus 10.000 sekian tadi, itu yang tertinggi adalah bidang tanah. Itu hampir di angka 3.000. Itu kebanyakan sengketanya atau masalah apa ini? Kalau di Surat-suratnya atau apa? kita itu bukan sengketa, karena Apanya? kita nggak mengurusi sengketa tanah. Kita itu mengurusi aspek pelayanan publik di bidang pertanahan. Misalnya kayak pengurusan surat-surat tanah. Lama atau apa Lama gitu ya? ya. Yang banyak maladministrasinya itu karena tadi penundaan berlarut, tidak memberi pelayanan, ya. Kemudian ada dugaan pungli dan sebagainya. Nah, kemudian itu terutama yang dilaporkan masyarakat itu di pemerintahan, di kantor-kantor ATR BPN di daerah. Jadi agregat yang terbesar tadi itu kumulasi dari seluruh laporan masyarakat di provinsi-provinsi itu. Itu yang paling tinggi memang isu pertanahan. Oke, Misalnya kayak pengurusan surat, sertifikasi. Kemudian ada orang ingin mengukur kembali batas tanah. Nah, itu contoh-contoh. Nah, kalau masalah tanah ini kira-kira yang masalah Bekasi itu yang punya sertifikat hak milik, tapi digusur itu masuk ranah ombudsman nggak ya? Ombudsman sekali lagi perlu saya tegaskan itu lebih kepada pelayanan publiknya. Jadi yang masyarakat yang tidak terlayani oleh penyelenggara layanan, oleh pemerintah, misalnya oleh dinas, oleh kantor-kantor vertikal. Gitu. Nah, terkait dengan sertifikasi tanah baik itu di kasus Bekasi ataupun di Tangerang, itu setelah terungkapnya kasus pagar laut, yaitu tadi temuan-temuan kami yang terkait ada dugaan kriminal itu kita sampaikan ke penegak hukum. Penegak hukum, ya. Karena ombudsman tidak punya kewenangan sebagai penegak hukum gitu. Nah, dari sekian banyak laporan, ombudsman tentunya sudah mendapatkan hasilnya, misalnya rekomendasinya apa. Nah, dari rekomendasi dan hasil laporan yang ombudsman berikan kepada instansi terkait, kira-kira ditindaklanjuti mereka atau ditanggapi nggak ya kira-kira? Iya, tentu yang sangat kita apresiasi adalah bahwa dibongkarnya pagar laut. Itu salah satu temuan kita yang kita rekomendasikan juga untuk dibongkar. Yang kedua adalah peningkatan pengawasan oleh dinas terkait, yaitu dinas kelautan dan perikanan. Karena kalau sudah kalau merujuk kepada regulasi itu kan bahwa 12 mil wilayah laut itu kan memang ada pada pengawasan pemerintah atau negara. Nah, kalau di daerah tentu kepanjangan tangan dari pengawasan itu oleh dinas terkait di daerah. Nah, itu juga selain juga oleh ada Polairut, ada namanya Bakamla dan sebagainya. Itu tentu di aspek yang terdekat itu kan yang punya wilayah di situ, yaitu pemerintahan daerah. Tapi kalau yang kira masalah di BPN ini ya, kan ombudsman sudah banyak nanganin kasus di BPN, tapi isunya masyarakat masih banyak ngeluh, ada banyak pungli lagi di BPN. Kira-kira Bapak melihatnya gimana? Iya, ini memang persoalan tanah ini persoalan yang terus-menerus selalu ada. Mengapa ya? Karena tanah itu salah satu aset yang terpenting bagi setiap orang. Ya. Yang kedua seringkali pada persoalan nilai ekonomi. Sebuah tanah kalau sudah punya nilai ekonomi itu pasti muncul konflik. Karena kadang masyarakat itu nggak akan ngurus gitu ya. Kalau belum ada kepentingan keperluannya apa sih, sejak dulu sawah saya ya ini. Tapi setelah ada mungkin kena proyek jalan tol atau apa, nah, baru kemudian dipikirkan ini belum disuratkan, belum. Nah itu kan mendorong masyarakat untuk kemudian
apalagi kalau itu belum beres pewarisan misalnya. Mungkin minta dibantu beres, dipercepat, disitulah terjadi Nah, sehingga di situ ada sesuatu ya. karena tadi peluang-peluang ekonomi yang kemudian membuat bagaimana bisa cepat ya. Umpama dia katakanlah dipaksa oleh umpamanya oknum yang melayani itu, kalau kamu nanti kan dapat uang sekian, ya, kalau kamu bayar sekian kan masih nggak rugi misalnya. Dia akhirnya ada hitungan ekonominya gitu. Iya ya, supaya bisa cepat supaya itu menjadi hak saya. Nah, saya bayar sekian masih nggak rugi lah saya. Kalau kita melihat masalah cepat ini kan ada pelayanan cepat di imigrasi membuat paspor. Iya. Kalau yang hari normal sekian hari X. Kalau mau percepat bisa tambahnya hampir 1 juta juga, tapi itu kan formal masuk ke Ya negara. kita Nah di sesungguhnya BPN belum ya? Kali ya? kita sesungguhnya menyarankan langkah ke sana sehingga itu menjadi masukan pada negara Yang gitu. resmi gitu. Iya, yang resmi. Jadi tapi menurut saya pengurusan tanah itu nggak bisa cepat. Harus betul-betul dicek lapangan. Betul-betul karena ada cek Jangan sampai lapangan, salah, ya. ada ngukur, ada tahapan-tahapan yang Harus itu dilalui, semua harus memerlukan kepastian hukum. Betul. Nah inilah yang seringkali dimanfaatkan tadi, saling memanfaatkan gitu. Apalagi ada istilah mafia tanah itu kan orang-orang yang mestinya tidak punya hak jadi punya hak. Ya. Itu kan kadang sering kita temui ketika sebuah objek itu punya nilai ekonomi tinggi gitu. Ya, itu yang Tapi jadi ketika tidak rebutan. ada nilainya, nggak ada ada orang yang mau melirik. menyentuh gitu, nggak ada yang mau melirik gitu.